warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Nanda Utami dengan NIM I1C02310154. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kajian yang sangat penting dalam pragmatik, yaitu praanggapan dan entailment. Bahasa tidak hanya dipahami dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari makna yang tersirat dalam tuturan tersebut. Dalam kajian pragmatik, terdapat konsep praanggapan yang berkaitan dengan asumsi yang dianggap benar oleh penutur, serta entailment yang berkaitan dengan hubungan makna logis antara dua kalimat. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari, agar kita dapat memahami bagaimana manusia menafsirkan pesan dalam berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-cirinya, contoh, masalah yang sering kita temukan, dan solusinya. Yuk simak video berikut ini. Menurut Georg Yule dalam buku Pragmatik, praanggapan atau prepossession adalah sesuatu yang diasumsikan benar oleh penutur dalam suatu kalimat, dan asumsi tersebut tetap dianggap sudah benar meskipun kalimat tersebut belum dinegasikan. Atau lebih gampangnya itu, praanggapan adalah anggapan atau informasi yang sudah benar sebelum suatu kalimat diucapkan. Contohnya, dia masih marah kepada saya. Berarti anggapannya itu dia sebelumnya marah kepada saya. Nah, dalam kalimat kata masih itu menunjukkan bahwa keadaan marah itu sudah terjadi dan masih berlanjut hingga sekarang. Adapun ciri-ciri praanggapan. Yang pertama, berasal dari penutur. Yang kedua, tidak diucapkan secara langsung. Ketiga, tetap dinyatakan benar. Dan yang keempat, bergantung pada konteksnya. Selanjutnya, jenis-jenis praanggapan ada 6. Pertama, praanggapan eksistensial, faktif, leksikal, non-faktif, struktural, dan kontrafaktual. Jenis yang pertama yaitu praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menganggap bahwa suatu objek, orang, atau hal itu benar-benar ada atau nyata. Nah, contohnya itu, buku saya dipinjam oleh Ilea, berarti praanggapannya itu saya mempunyai buku. Nah, jadi intinya praanggapan eksistensial ini praanggapan atau kalimat yang menganggap sudah ada dan tanpa dijelaskan lagi. Yang kedua yaitu praanggapan faktif. Praanggapan faktif adalah praanggapan yang menganggap bahwa informasi itu sudah benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu praanggapan leksikal. Praanggapan leksikal yaitu praanggapan yang muncul karena penggunaan kata tertentu yang secara tidak langsung mengandung makna atau asumsi tertentu. Nah, praanggapan leksikal ini terjadi karena suatu kata yang memberi petunjuk bahwa sesuatu sudah pernah terjadi atau memiliki kondisi sebelumnya. Ciri-cirinya itu menggunakan kata masih, kembali, berhenti, mulai, akhirnya. Contohnya itu, dia akhirnya membalas chat saya. Praanggapannya itu berarti dia sebelumnya itu belum membalas chat saya. Nah, kata akhirnya dalam kalimat tersebut menunjukkan perubahan keadaan. Yang keempat yaitu praanggapan struktural. Praanggapan struktural adalah praanggapan yang muncul karena bentuk atau susunan kalimat tertentu membuat informasi dianggap sudah benar atau sudah terjadi. Nah, praanggapan struktural ini terjadi karena struktur pertanyaan atau kalimat menganggap suatu hal itu sudah berada atau benar. Ciri-cirinya itu menggunakan kata tanya. Contoh,
siapa yang mengambil buku Budi? Praanggapannya itu berarti ada seseorang yang mengambil buku Budi. Nah, kata tanya siapa di situ menganggap bahwa peristiwa mengambil buku itu memang sudah terjadi, tetapi hanya pelaku saja yang belum diketahui. Yang kelima yaitu praanggapan non-faktif. Praanggapan non-faktif adalah praanggapan yang menunjukkan sesuatu belum tentu benar atau belum terjadi. Biasanya berupa dugaan, hayalan, atau harapan. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan kata bermimpi, berharap, membayangkan, berpura-pura. Dan informasinya juga tidak dianggap sebagai fakta atau nyata. Contohnya, saya menghayal menjadi artis terkenal. Praanggapannya itu berarti saya belum menjadi artis terkenal. Nah, kata berhayal di dalam kalimat tersebut merupakan sesuatu yang menunjukkan belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Nah, itu merupakan hayalan dia saja. Yang terakhir yaitu praanggapan kontrafaktual. Praanggapan kontrafaktual adalah praanggapan yang mengandung anggapan yang bertentangan dengan kenyataan. Praanggapan kontrafaktual ini muncul ketika seseorang mengandaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, praanggapan ini muncul sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya itu menggunakan kata seperti andaikan, seandainya, kalau saja. Contohnya, seandainya saya punya banyak uang, saya akan membeli iPhone 17 Pro Max. Nah, berarti kenyataannya ini, saya tidak punya uang, sehingga saya tidak dapat membeli iPhone 17 Pro Max tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang entailment. Entailment adalah hubungan makna dalam bahasa ketika suatu kalimat mengharuskan kebenaran kalimat lain. Jadi, jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua juga benar. Nah, kebanyakan di sini orang-orang menganggapnya entailment dan praanggapan itu sama, padahal kenyataannya berbeda, teman-teman. Nah, entailment itu makna yang pasti mengikuti dari kalimatnya, sedangkan praanggapan itu asumsi yang dianggap sudah ada atau benar dalam kalimat. Contoh, Budi berhenti merokok. Nah, entailment-nya itu Budi sekarang tidak merokok. Jadi, jika benar Budi berhenti merokok, maka konsekuensinya sekarang dia tidak merokok. Sedangkan peranggapannya itu Budi dulu pernah merokok. Nah, kata berhenti di kalimat tersebut mengandaikan aktivitas itu pernah dilakukan sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari entailment. Yang pertama itu ada hubungan makna yang logis antara dua kalimat. Yang kedua, jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua pasti benar. Yang ketiga, kebenaran kalimat kedua bergantung pada kalimat pertama. Yang keempat, tidak berupa asumsi, melainkan kesimpulan yang mengikuti secara logis. Dan yang kelima itu dapat diuji dengan pertanyaan. Jika kalimat A benar, apakah kalimat B pasti benar? Adapun jenis-jenis dari entailment. Yang pertama yaitu entailment satu arah atau one way entailment. Entailment satu arah adalah hubungan makna di mana kebenaran kalimat pertama menjamin kebenaran kalimat kedua. Tetapi kebenaran kalimat kedua tidak menjamin kebenaran kalimat pertama. Rumusnya, 1 ke 2 itu benar, tetapi 2 ke 1 itu belum tentu benar. Contoh kalimat pertama, saya membeli buku novel. Kalimat kedua, saya membeli buku. Jadi, jika kalimat pertama benar, maka pasti kalimat kedua itu benar. Kenapa?
karena novel itu adalah jenis buku. Nah, jika kalimat kedua itu benar, belum tentu kalimat pertama itu benar. Kenapa? Karena buku yang dibeli bisa saja buku pelajaran, komik, atau kamus. Nah, ciri-ciri dari entailment satu arah itu yaitu hubungan maknanya bersifat logis, berlaku hanya dari satu arah saja. Dan yang ketiga, kalimat kedua biasanya lebih umum daripada kalimat pertama, seperti contoh tadi tuh. Nah, yang keempat, jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua itu pasti benar. Nah, kesimpulannya, entailment satu arah ini terjadi ketika satu kalimat mengandung informasi yang lebih spesifik, sehingga kebenaran otomatis membuat kalimat yang lebih umum menjadi benar. Jenis-jenis yang kedua yaitu entailment dua arah atau two-way entailment. Entailment dua arah adalah hubungan makna antara dua kalimat yang memiliki makna yang setara, sehingga kebenaran salah satu kalimat menjamin kebenaran kalimat lain. Ciri-cirinya itu kedua kalimat memiliki makna yang setara atau sama. Yang kedua, jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua juga benar, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu sering ditemukan pada kalimat aktif, pasif, atau penggunaan sinonim. Contoh, kalimat pertama itu ibu mencuci pakaian, dan sedangkan kalimat keduanya itu pakaian dicuci oleh ibu. Nah, kalimat pertama dan kalimat kedua itu menyampaikan informasi yang sama, yaitu kegiatan mencuci pakaian dilakukan oleh ibu. Perbedaannya hanya pada kalimat aktif dan pasifnya, bukan pada maknanya. Oleh karena itu, kedua kalimat tersebut termasuk entailment dua arah. Nah, jadi entailment dua arah itu terjadi ketika dua kalimat memiliki makna yang setara sehingga kebenaran salah satu kalimat memastikan kebenaran kalimat yang lainnya. Jenis-jenis yang terakhir yaitu entailment metafora. Entailment metafora adalah hubungan makna yang muncul dari penggunaan ungkapan kiasan atau metafora, sehingga dari ungkapan tersebut dapat kita pahami makna yang sebenarnya. Adapun ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa kiasan atau metafora. Yang kedua, makna yang dimaksud bukan makna harfiah. Dan yang ketiga, memiliki makna tersirat yang dapat dipahami dari konteks. Dan yang keempat, dapat ditafsirkan menjadi makna yang sebenarnya. Contohnya, saya adalah bintang kelas. Nah, entailment-nya itu, saya adalah siswa yang berprestasi di kelas. Nah, ungkapan bintang kelas itu tidak berarti saya bintang yang sesungguhnya, tetapi kiasan yang menunjukkan bahwa saya ini merupakan siswa yang berprestasi di kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa entailment metafora terjadi ketika suatu ungkapan kiasan mengandung makna tertentu yang dapat dipahami sebagai makna sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah yang umum ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait praanggapan dan entailment. Yang pertama, kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Pesan yang disampaikan sering ditafsirkan berbeda oleh pendengar karena adanya praanggapan atau kesimpulan yang berbeda. Yang kedua, muncul asumsi yang tidak tepat. Nah, seseorang menganggap suatu informasi itu sudah pasti benar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu penyebaran informasi yang tidak akurat. Orang sering menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya disampaikan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman terhadap makna tersirat. Nah, pendengar hanya fokus pada makna yang nampak dan mengabaikan makna yang terkandung dalam tuturan tersebut. Adapun solusinya yaitu memahami konteks pembicaraan secara utuh,
Yang kedua, tidak berburu-buru membuat asumsi atau kesimpulan. Yang ketiga, melakukan klarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan memahami makna bahasa, ya baik tersurat maupun tersirat. Jadi kesimpulannya yaitu praanggapan dan entailment merupakan konsep dalam pragmatik yang membantu memahami makna suatu tuturan. Praanggapan yaitu berkaitan dengan informasi atau asumsi yang dianggap sudah diketahui atau benar sebelum tuturan disampaikan. Sedangkan entailment berkaitan dengan hubungan makna yang menunjukkan bahwa suatu pernyataan dapat menghasilkan kesimpulan logis tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman terhadap praanggapan dan entailment ini sangat penting karena membantu seseorang menangkap makna yang tersurat maupun tersirat dalam berkomunikasi. Namun sering ditemukan masalah berupa kesalahpahaman, salah penafsiran, dan munculnya asumsi yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu diperlukan kita dapat memahami konteks maupun kemampuan berpikir kritis, serta kebiasaan melakukan klarifikasi agar komunikasi lebih efektif, tepat, dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Baik, itulah tadi penjelasan dari praanggapan dan entailment. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat di teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.